Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya, saudara sekalian yang kasih Tuhan. Saat ini tanpa terasa kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Desember 2021. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2022. Mari saat pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur buat kasih-Nya, buat penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, bahkan tahun lepas tahun, yang boleh kita rasakan, boleh kita nikmati Yesus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Glory, haleluya. Mari kita akan satukan hati kita. Kita akan berdoa. Glory, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami, dan selalu Tuhan kerjakan dengan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini kami mau bersyukur Tuhan, bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan, buat kebaikan-Mu Tuhan, yang akan memimpin ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Roh Kudus bekerja di dalam kami dan di antara kami, memimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati kuasa-Mu Tuhan, terlebih kami boleh Tuhan menikmati suasana yang penuh dengan sukacita saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, baik yang ada di aula BMM ini, begitu juga dengan saudara sekalian dimanapun juga saudara berada yang sedang menyaksikan dan bersama-sama beribadah dengan kami di tempat ini. Saat ini kita akan menikmati kuasa Tuhan, kita akan menikmati kasih Tuhan, kita akan menikmati sukacita yang daripada Tuhan, karena Dia sudah lahir buat kita, Dia bangkit, Dia mati, Dia raja di atas segala raja. Amin. Puji Tuhan. Mari saat ini kita akan angkat satu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Kita mau bersukacita menyambut Raja kita. Haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Yeah.
tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Seorang anak telah lahir, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, sungguh luar biasa. Dia mau mati buat kita orang berdosa. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian dengan sungguh-sungguh. Seorang anak telah lahir. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur dan bersyukur Tuhan. Glory. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati hadirat. Kami boleh menikmati kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, inilah pujian kami Tuhan. Dan ucapan syukur kami Tuhan. Engkau telah lahir, Engkau mati, bahkan Engkau bangkit buat kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan boleh Tuhan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan dan kehendak-Mu Tuhan lewat hamba-Mu saat pagi hari ini. Persiapkan juga hati jemaat-Mu saat ini Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang akan beracara Tuhan dari pertengahan hingga akhirnya. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Glory. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu bersyukur karena tahun 2021 hampir saja berakhir. Dan di bulan Desember kita sudah berada di minggu yang terakhir. Tanggal 26 Desember ini tentu Bapak Ibu Saudara ada sebuah perenungan bagi kita sekalian sebagai orang percaya ketika kita akan mengakhiri tahun 2021 ini. Dan mungkin juga Bapak Ibu Saudara punya banyak harapan yang belum terjawab di tahun 2021 ini, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya masih membahas tentang kisah perjalanan misi Paulus ke Roma. Dan dalam bagian keempat ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau berbicara tentang sebuah tema bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada. Artinya apa? Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-umatnya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya sampai kapanpun, sampai pada akhir hayatnya, sampai pada Tuhan Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita untuk melihat bagaimana misi Paulus menuju ke Roma. Bagian yang keempat, Tuhan selalu ada. Kita akan melihat bahwa sesungguhnya Paulus sangat yakin janji Tuhan adalah ya dan amin untuk menyertai Paulus dalam keadaan apapun dalam pelayanannya menuju ke Roma. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat bersama-sama dan menyimak apa yang Paulus alami dalam kehidupannya menuju ke Roma, Bapak Ibu Saudara. Nah, hal yang pertama yang bisa kita lihat adalah bahwa pelayaran Paulus menuju Italia, sebuah kisah yang Paulus alami dan kita nanti akan bisa belajar dari bagian ini di ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27. Bahwa yang pertama, bahwa Paulus mendapat perlakuan yang baik di dalam kapal oleh perwira utusan Kaisar yang bernama Julius. Di ayatnya yang ketiga, lalu kemudian ada pendapat dan usulan Paulus yang tidak didukung oleh perwira Julius. Saat situasi yang mereka sedang alami dalam perjalanan menuju ke Roma, dalam pelayaran menuju ke Roma, kita akan melihat di ayatnya yang pertama, di ayat yang ketiga berkata, pada keesokan harinya kami singgah di Sidon.
Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mulai berlayar menuju ke Roma, mereka melewati beberapa pulau atau beberapa daerah yang dimana di situ terdapat begitu banyak orang-orang yang percaya, yang sudah pernah dilayani oleh Paulus. Dan luar biasa, Paulus mendapatkan sebuah pelayanan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan Paulus. Haleluya. Nah, yang kedua Bapak Saudara, kita melihat dalam pelayaran Paulus menuju ke Roma, di ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11, Kisah Rasul pasal yang ke-27, yang menunjukkan bahkan membuktikan bahwa Tuhan tetap ada di dalam kehidupan Paulus. Ayat 10 berkata, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Ayat 11, "Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada perkataan Paulus." Wow, ada sebuah tantangan bagi Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Tentu Paulus memberikan pemikiran, masukan kepada seluruh nakoda, awak kapal yang mereka sedang tumpangi, ya, yang kemudian perwira dari Kaisarea juga ada di situ. Dan Paulus melihat ada sesuatu yang perlu dia sampaikan oleh karena keadaan dalam pelayaran mereka, tentu dengan cuaca yang kurang mendukung bagi mereka, cuaca yang kurang bersahabat, sehingga Paulus di dalam hikmat Tuhan, dia mau memberikan pemikiran, usulan supaya mempertimbangkan perjalanan menuju Roma karena keadaan yang ada. Tetapi kita melihat, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang Paulus katakan tidak mendapatkan dukungan seperti yang Paulus harapkan. Tetapi tentu sebagai hamba Tuhan, Paulus tidak bisa memprotes lebih jauh, karena status Paulus pada waktu itu dia sebagai seorang tawanan. Namun walaupun dia seorang tawanan, Bapak Ibu Saudara, dia tetap berdiri teguh sebagai seorang hamba Tuhan untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan pemikiran-pemikiran supaya setiap orang yang ada di kapal itu, mereka tetap melihat bahwa apa yang sedang mereka alami itu di dalam koridor Tuhan. Puji Tuhan. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam pelayaran Paulus menuju Italia. Kemudian poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana keyakinan Paulus bahwa Tuhan tetap beserta. Di poin yang kedua, nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca, ya, pasal 27 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44, di situ Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana angin ribut melanda kapal yang sedang mereka tumpangi menuju Italia. Dan angin ribut itu sungguh sangat mematikan, Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal yang saya ingin share bagi kita sekalian. Sebetulnya konteksnya berada di ayat 14 sampai dengan ayat 26. Tetapi saya akan bagi dua dengan beberapa ayat yang bisa di-sharingkan tentang hal ini. Apa yang terjadi di ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19 berkata seperti ini. "Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut." Dan 19, "Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri." Bapak Ibu Saudara, terlihat dengan jelas bahwa apa yang Paulus katakan sebelumnya, yang sudah kita melihat, yang tidak digubris oleh Julius sebagai perwira utusan dari Kaisarea di Roma, tetapi kenyataan yang terjadi, mereka dihantam, ya, oleh badai yang sangat kuat sekali sehingga membuat kapal yang mereka tumpangi pada waktu itu, wow, sangat-sangat mematikan. Sehingga kita sudah melihat di sini bahwa semua barang-barang, muatan-muatan yang berada di dalam kapal, mereka mulai melempar,
ya ke laut, membuang ke laut. Supaya apa? Supaya kapal itu bisa terkendali, bisa berada dalam kondisi aman menurut harapan mereka. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Saudara, ya, angin ribut yang mematikan yang bisa kita lihat di sini adalah di ayat 22 dan sampai 24 berkata, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ayat 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Walaupun angin kencang yang mematikan datang menyambar kapal yang sedang mereka tumpangi, tetapi Paulus ada di dalamnya. Dan Paulus telah memberikan pemikiran-pemikiran kepada mereka supaya mereka tidak boleh takut dengan keadaan dan situasi apapun. Karena Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang taat dan yang setia, dia telah merasakan bagaimana Tuhan selalu ada bersama-sama dengan dia, sehingga dia dibisikkan oleh Tuhan sendiri bahwa Paulus, jangan takut, engkau harus menghadap Kaisar. Wow, perkataan Paulus jangan takut membuktikan bahwa Tuhan selalu ada. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita mengiring Tuhan di akhir tahun 2021 ini, kita boleh menyelesaikan hari-hari yang kita lewati, bulan-bulan yang kita lewati. Tentu ada suka, ada duka, tetapi kenyataan yang boleh kita lihat adalah bahwa sampai hari ini, di minggu yang terakhir di bulan Desember tahun 2021 ini, kita semua fine-fine saja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Wow. Artinya apa? Bahwa apa yang Paulus alami hampir 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara dan saya juga mengalaminya hari ini. Haleluya. Karena itu bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam kondisi apapun. Bapak Ibu Saudara sudah sedang heboh ya dengan virus Omikron ya. Dan menurut informasi hari ini kalau tidak salah, bahwa virus itu sudah masuk di negara kita dan sudah terdeteksi, bahkan ada 5 kasus yang sudah terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat apa kata Paulus, kalaupun saya harus dijatuhi hukuman mati, aku siap menghadapinya. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, apa yang Paulus lakukan selama ini, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tidak pernah dia membuat keonaran, membuat kekacauan, apalagi di tengah-tengah bangsa yang sangat kuat, sangat begitu serius pengiringan mereka kepada Tuhan, bangsa Israel. Dan Paulus juga yang berasal dari sana, dan dia berpindah kepada agama Kristen. Itu sesuatu yang sangat-sangat mengganggu situasi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi karena Paulus sudah menemukan jalan hidup yang benar, yaitu di dalam Yesus, kepada Allah di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus ada jaminan, hanya di dalam Yesus janji Tuhan digenapi, hanya di dalam Yesus segala sesuatu dapat terpenuhi, sehingga Paulus tidak gentar. Apalagi Bapak Saudara yang sudah kita lihat dari dalam pembacaan tadi ayat 23, bahwa Tuhan datang dan 24, Tuhan datang dan berbicara kepada Paulus, jangan takut. Wow, dalam situasi tiupan angin badai yang mematikan itu, tidak meruntuhkan, tidak menggoyahkan pengharapan Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya untuk tetap menjadi berkat bagi orang-orang yang ada
di kapal itu. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat poinnya yang ketiga. Apa yang terjadi dalam perjalanan Paulus menuju ke Roma. Di poin yang ketiga, bahwa kapal yang mereka tumpangi itu kandas. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kapal yang diharapkan akan dapat membawa Paulus sampai ke Roma itu harus terhenti. Ya, mengapa harus terhenti? Dan ada 3 hal yang kita lihat di sini. Yang pertama, kapal kandas, tetapi Paulus tetap melayani. Ya, ada kurang lebih 276 jiwa yang berada di kapal itu, dan juga ada perbuatan baik yang mendapat balasan yang baik juga yang dilakukan oleh Paulus. Haleluya. Mari kita lihat poin yang pertama, apa yang terjadi ketika kapal itu menjadi kandas, Bapak Ibu Saudara. Ayat 41. Tetapi mereka melanggar busur pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang sangat hebat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, badai yang datang menerpa kapal itu benar-benar badai yang sangat dahsyat, kuat sekali. Dan Bapak Ibu Saudara juga mungkin pernah mendengar beberapa hari ini terjadi gempa di beberapa provinsi. Ya, ada 1 titik gempa di NTT itu cukup kuat Bapak Ibu Saudara. Hanya kita belum mendengar berita berapa korban atau apakah ada korban jiwa dan sebagainya. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada gempa bahkan di Maluku, di Sulawesi itu akan terjadi. Bahkan sebuah ramalan, ya, sebuah ramalan oleh BMKG bahwa akan terjadi sebuah gempa yang dahsyat yang bisa menenggelamkan setengah kota Jakarta dan juga bisa menenggelamkan busur dari apa itu namanya, di Lembang ini Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara kita yang ada di sekitar Lembang ini, mari kita tetap berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Kita tetap berjaga-jaga, apapun yang terjadi, semua berada dalam koridor Tuhan, berada di dalam kekuasaan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan beri hikmat kepada kita Bapak Ibu Saudara untuk berjaga-jaga. Ya, karena kita tidak apa yang akan terjadi hari ini, besok, ya sebentar, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang perlu kita pelajari di sini adalah bahwa kita harus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Sebagaimana Paulus sudah mengingatkan sebetulnya, ya, para awak nakoda dan orang-orang yang menguasai bagaimana kapal itu tetap stabil, tetapi mereka tidak mendengarkan Paulus, sehingga mereka harus mengalami, ya, bagaimana kapal mereka itu terkandas, menjadi kandas dan tidak bergerak, bahkan hancur lebur berantakan. Haleluya. Kemudian yang kedua Bapak Saudara, kita melihat di ayatnya yang ke-34 dan sampai 37 berkata, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Wow, baik sekali Paulus Bapak Saudara. Ya, memberi makan orang-orang yang ada di sekitar itu, ya. Kemudian selanjutnya, hal itu perlu untuk keselamatanmu. Karena Bapak Saudara, dengan kapal mengalami badai yang begitu kencang, agak sulit mereka untuk membuat makanan dan bisa makan. Semua itu fokus kepada bagaimana mereka bisa selamat dari situasi badai yang sedang melanda mereka. Selanjutnya, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalamu. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Ayat 36, maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami, ya, penulis kitab Kisah Para Rasul adalah Lukas, dan Lukas ikut dalam misi Paulus ini. Dia mengatakan, jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Wow, Paulus luar biasa, ya, melayani 276 jiwa yang ada di kapal ketika terjadi bencana. Padahal Paulus dia ada sebagai orang tawanan, dia ada seorang ya boleh dikatakan kriminal,
yang dikondisikan oleh oknum-oknum pada waktu itu. Tetapi Paulus tidak pernah patah arang, Paulus tidak pernah mundur sedikit pun, karena Paulus tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan Paulus. Haleluya. Nah, Bapak Saudara, ini luar biasa ya. Kita melihat Paulus itu dengan gigi dia terus memberitakan Injil Kerajaan Allah, karena dia tahu ya, dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah membuat orang-orang itu tetap kuat dalam pengiran mereka kepada Tuhan. Mengalami badai, mengalami gelombang, mereka melalui tantangan apapun, mereka tetap setia. Nah, Bapak Saudara, saya cerita sedikit. Kemarin Tuhan izinkan saya mengunjungi gereja cabang kita, ya, yang berada di Kabupaten Dairi, tepatnya di kota Sidikalang, Bapak Saudara. Kunjungan saya sebetulnya hanya mengunjungi gereja lokal CLC GPPK Sidikalang. Walaupun ternyata, Bapak Saudara, tempat gereja itu berada, ya, yang Bapak Ibu Saudara beberapa waktu lalu pernah ditayangkan sudah memiliki tanah, sudah memiliki gedung, tetapi Bapak Ibu Saudara tempatnya berada di desa, ya, bisa ditempuh hampir 3 jam dari kota Sidikalang. Tetapi itulah sebuah upaya dari seorang hamba Tuhan. Dan yang saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, ketika saya datang ke sana, ada pendeta-pendeta GPPK yang ada di Sidikalang itu mendengar bahwa saya hadir ke sana. Sebetulnya dalam organisasi saya, lingkup saya berada di Jawa Barat dan Banten. Tetapi saya melihat bagaimana mereka begitu haus. Mereka sangat rindu untuk ketemu dengan saya. Sehingga di malam hari, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam, mereka bersharing dengan saya, minta masukan-masukan bagaimana supaya mereka dalam pelayanan mereka sesama GPPK tetap eksis. Dan puji Tuhan, mereka semua dibangun, ya, bangkit dan semangat bersepakat. Mereka mau membuat mau melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh gereja-gereja GPPK pada khususnya. Dan bagi saya ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Saudara. Wow. Nah, yang ketiga kita melihat, Bapak Saudara, yang ketiga di ayat yang ke-43. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Nah, Bapak Saudara, pada waktu itu ketika kapal itu terdampar, ya, tidak bisa bergerak, maka mereka harus pergi cari tempat dan harus turun dari kapal. Dan para prajurit-prajurit yang mengawal Paulus dan orang-orang tawanan, mereka ingin membunuh semua tawanan-tawanan itu, karena mereka takut jangan sampai tawanan-tawanan ini mereka melarikan diri. Ya, mereka melarikan diri dari kapal dan nanti secara hukum Roma, maka mereka berarti dianggap tidak bertanggung jawab dan mereka bisa dikenai hukuman mati sebagai tentara, ya, pada waktu itu. Tetapi kita melihat bagaimana Paulus, dia itu mendapatkan kemurahan Tuhan, mendapatkan anugerah Tuhan melalui perwira Julius. Paulus itu diamankan, ya, supaya tidak dibunuh oleh prajurit-prajurit. Maka dia, Julius ini sebagai perwira, dia memerintahkan semua, baik tentara-tentara, prajurit-prajurit disuruh duluan melompat dari kapal, karena dianggap mereka itu bisa berenang. Yang kedua, orang-orang yang dianggap juga pintar untuk berenang juga disuruh melompat dari kapal ke laut. Nah, itu tujuannya supaya Paulus itu terjaga, terlindung aman dari ancaman orang-orang yang bisa kalah karena situasi di mana mereka bingung, kapal mereka sudah kandas pada waktu itu. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa Paulus alami dalam perjalanan yang sangat luar biasa. Dari awal mereka naik kapal menuju ke Italia, wow, Paulus tetap merasakan bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita juga harus yakin dan percaya bahwa kita akan mengakhiri tahun 2021. Mari kita yakin betul kalau Tuhan masih beri umur panjang kepada kita. Mari percayalah kepada Tuhan bahwa 2022 kalau Tuhan beri umur panjang, beri kesehatan, dan kita akan terus bisa berkarya, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ingat,
Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena dialah Tuhan kita, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang setia. Dia tidak akan pernah ingkar janji Bapak Ibu Saudara. Karena janjinya adalah ya dan amin bagi kita sekalian. Haleluya. Serahkanlah seluruh pengharapanmu kepada Tuhan di akhir tahun ini dan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Serahkanlah kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi jaminan kita. Dia akan selalu ada di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam segala hal apapun yang kita kerjakan. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kesimpulannya adalah jangan khawatir dalam menghadapi masalah, sebab ternyata Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, saya berhenti berbicara dan saya berdoa supaya Tuhan selalu bersama dengan kita, beserta dengan kita dalam segala keadaan di akhir tahun ini. Ya, kita sudah berada di akhir minggu terakhir di bulan Desember, ya, dan tinggal menghitung hari, maka 2021 akan kita tinggalkan dan kita akan menyongsong tahun baru, tahun 2022. Mari bersama kita tetap setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga sama, nikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu, ya, karena Tuhan adalah Tuhan, tidak akan pernah berubah dari dahulu sampai selama-lamanya segala janji-janjinya. Haleluya. Mari bersama-sama Ibu Saudara kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, haleluya. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur sebab Tuhan baik. Kami bersyukur Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu di akhir bulan Desember, di minggu yang terakhir ini. Kami masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar melalui kisah kehidupan Paulus akan terus memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada kami sebagai orang percaya yang masih diizinkan Tuhan untuk menikmati kehidupan sampai akhir tahun ini. Dan apabila Tuhan memberikan kesempatan kami untuk hidup di tahun 2022, oh Tuhan, kami mau meletakkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang sanggup dan mampu untuk memberikan pertolongan kepada kami. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi andalan kami. Hanya Engkau Tuhan yang dapat menjadi pegangan hidup kami, ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, dan hamba berdoa dan menyerahkan seluruh umat-umat-Mu dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Mengakhiri tahun 2021, menyongsong tahun baru tahun 2022 Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah atas kami melimpah-limpah. Terima kasih, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Oh, walaupun ada virus baru yang sudah masuk di negara kami, tapi Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu ada maksud Tuhan. Karena itu mampukan pemerintah kami Tuhan dalam menangani setiap virus, setiap masalah yang ada terjadi di tengah bangsa kami. Oh Tuhan, tolong mereka, hikmat-Mu ada di atas mereka, sehingga mereka boleh bergandengan tangan untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada di bangsa kami, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota, tingkat kecamatan, desa, RT RW seluruh Indonesia. Tuhan berkati. Haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan di dalam CLC GPPK Bandung, dan juga keluarga besar CLC GPPK Dairi Tuhan. Biarlah kami boleh terus bersehati untuk mengembangkan pelayanan yang ada, menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, sehingga di akhir zaman ini
kami tetap kedapatan setia mengiring Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Engkau telah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan setiap umat-umatmu yang akan menopang pelayan pekerjaan Tuhan di CLCG PPK Bandung ini Tuhan, melalui persembahan kolektor, persembahan syukur dan perpuluhan dan persembahan bentuk apapun, berkat-Mu tercurah atas mereka, berkat-Mu tercurah atas kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Kami memuji kebesaran-Mu, kami tinggikan nama-Mu, dan kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat tangan bersyukur sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena itu saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah persekutuan oleh Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan mengakhiri ibadah kami pagi ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita selesai ibadah kita. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan jumpa di waktu yang akan datang. Haleluya. Amin. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu.